Shalom, perkenalkan nama saya Asna Zara, saya adalah mahasiswi IAKN Tarutung, semester 6 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Marudut Situmorang, MPD. Salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini yang menjadi judul seminar proposal saya adalah efektivitas pembelajaran jarak jauh dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Kristen pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong pada tahun pembelajaran 2020-2021. Bab 1. Latar belakang masalah. Saat ini, pandemi COVID-19 telah membuat segala sesuatu dikerjakan dari rumah atau work from home, termasuk pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas, namun bisa dimanapun dan kapanpun. Ini adalah kali pertama di mana hampir semua atau seluruh tenaga pendidik di Indonesia melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media online seperti Google Meeting, Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan jenis media yang lain yang dapat membantu guru dan siswa melaksanakan pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran di tengah pandemi ini tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak hal-hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan demi mencapai tujuan pembelajaran. Menurut beberapa tokoh pertama, Surachim pada tahun 2016, efektivitas pembelajaran bisa terlihat dari keberhasilan atau prestasi yang diraih oleh peserta didik sebagai indikator dimilikinya kemampuan yang menunjukkan kecakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan. Yang kedua, menurut tokoh Ibnu, efektivitas pembelajaran adalah hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang ketiga, menurut tokoh Priyansa pada tahun 2014, efektivitas adalah ukuran yang nyata sejauh mana sasaran dan tujuan seperti kuantitas, kualitas, dan waktu telah dicapai. Pembelajaran yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini membutuhkan jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi oleh siswa di tempat tinggalnya. Sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa yang termasuk bertempat tinggal di pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya juga tidak stabil karena letak dari geografi yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswi atau siswa yang mengikuti pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga pembelajaran kurang optimal pelaksanaannya. Pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini telah membuat siswa menjadi malas mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, dan tidak tepat waktu, sehingga membuat hasil belajar siswa menurun sebagaimana tertera sebagai berikut. Pada tahun pembelajaran 2019-2020, nilai rata-rata siswa 88. Sedangkan setelah pandemi COVID-19, yaitu pada tahun pembelajaran 2020-2021, nilai rata-rata siswa menjadi 85. Dengan uraian ini, penulis dapat termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Kristen pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong tahun pembelajaran 2020-2021. Indikasi masalah. Yang pertama, bagaimanakah pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Siborong-Borong? Yang kedua, apakah siswa dapat berkomunikasi secara efektif selama pembelajaran jarak jauh? Yang ketiga, apakah siswa antusias dalam belajar secara jarak jauh? Yang keempat, apakah hasil belajar siswa
yang menurun dipengaruhi oleh pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pembatasan masalah. Yang pertama, efektivitas pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, hasil belajar PAK siswa SMA Negeri 1 Siborong-Borong. Yang menjadi rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah pembelajaran jarak jauh efektif dalam peningkatan hasil belajaran pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pembelajaran jarak jauh dalam meningkatkan hasil belajar siswa pendidikan agama Kristen siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong tahun pembelajaran 2020-2021. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh dalam meningkatkan hasil belajar siswa pendidikan agama Kristen pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong. Yang kedua, hasil pembelajaran ini dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi penulis sebagai wacana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya efektivitas pembelajaran jarak jauh dalam peningkatan hasil belajar khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, bagi para guru, hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan yang digunakan untuk pembenahan serta koreksi diri, pengembangan profesionalisme, dan pelaksanaan tugas profesinya. Yang ketiga, bagi siswa dapat meningkatkan hasil belajar serta meningkatkan prestasi belajar sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Bab 2. Kajian teori. Pengertian efektivitas pembelajaran. Yang pertama, menurut tokoh Eno, efektivitas adalah suatu ukuran yang diterapkan dengan maksud untuk menghasilkan tujuan yang diterapkan. Yang kedua, menurut Pulungan pada tahun 2018, efektivitas berhubungan dengan tingkatan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang didesain oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran adalah suatu keadaan yang ditunjukkan sejauh mana hasil belajar yang dapat diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. Efektivitas pembelajaran mampu memberikan pengalaman kepada siswa untuk membentuk kompetensi siswa, mampu menghasilkan pembelajaran yang bermanfaat dan didukung oleh suasana lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan pembelajaran yang dihasilkan mengantarkan pendidik atau peserta didik pada tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Selanjutnya, ciri-ciri efektivitas pembelajaran, yaitu yang pertama, berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah diterapkan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memiliki sarana-sarana yang menunjang pembelajaran atau proses pembelajaran. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dirancang di tempat lain atau di luar tempatnya mengajar, dan ketika proses pembelajaran ini tidak terjadi secara tatap muka langsung, baik antara pengajar, baik pun pelajar. Sehingga pembelajaran ini menekankan pada pembelajaran yang lebih mandiri dan menggunakan teknik-teknik khusus dalam mendesain materi pembelajaran seperti menata organisasi, administrasi, dan metodologi khususnya komunikasi melalui berbagai media seperti komputer, laptop, handphone, dan media lainnya. Ada kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, kelebihan, yaitu menurut Daryanto pada tahun 2017 dan di dalam artikel jurnal Pendidikan Dasar yaitu pada September 2020. Yang pertama, ketersediaan fasilitas e-monitoring di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh tempat,
waktu, dan jarak. Yang kedua, peserta dapat belajar atau mereview bahan pembelajaran setiap saat dan dimanapun jika diperlukan. Yang ketiga, apabila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang diajarkan atau yang dia pelajari, ia dapat mengaksesnya lewat internet secara mudah. Yang keempat, pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah yang lebih banyak sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh ini yakni interaksi peserta didik dan pendidik atau bahkan antar sesama peserta didik yang dapat memperlambat dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung akan gagal. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang pertama, merancangkan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan faktor yang paling penting dalam proses pengajaran, di mana keberhasilan suatu proses pembelajaran akan ditentukan oleh rencana yang telah dibuat oleh guru. Yang kedua, RPP harus merujuk pada SKL, KI, dan KD, dan indikator pencapaian yang turunan dari KD. Yang ketiga, guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi yang esensial. Yang keempat, dalam menyusun RPP, guru harus membuat 3 ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, dimensi sikap mencakup nilai-nilai spiritual sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Yang keenam, dimensi pengetahuan yaitu memiliki dan mengembangkan pengetahuan secara konseptual, faktual, dan prosedural, dan metakognitif. Yang ketujuh, dimensi keterampilan yaitu memiliki keterampilan berpikir, tingkat tinggi dan tingkat kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Hipotesa penelitian berdasarkan presentasi efektivitas pembelajaran jarak jauh dalam peningkatan hasil belajar siswa pendidikan agama Kristen kelas 11 SMA di SMA Negeri 1 Siborong-Borong mencapai kurang dari 75% dari yang diharapkan. Bab 3. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya pada SMA Negeri 1 Siborong-Borong, yaitu pada kelas 11 SMA. Yang kedua, populasi siswa-siswi agama Kristen kelas 11 SMA Negeri 1 Siborong-Borong pada tahun 2020-2021 yang berjumlah 321 orang. Jadi, sampel yang saya gunakan itu 80 siswa. Dari jumlah populasi, yaitu 321, saya mengambil untuk sampel saya 25%, yang menjadikan untuk penelitian saya yaitu 80 siswa. Waktu penelitian saya lakukan Mei 2021. Demikian pemaparan hasil proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.